Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Hilmizaki. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang. Saya dari Prodi Teknik Informatika Rombol 2. Jadi, di kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah artikel, kemudian dijelaskan, kemudian dipublikasi melewati YouTube, dan dipublikasi lagi artikelnya di kompasiana.com. Oke, jadi berikut ini adalah artikel yang saya buat dengan judul Peran Literasi Digital dalam Meningkatkan Kesadaran Kemanusiaan di Era Teknologi. Saat ini, kita hidup pada zaman di era digital yang semakin lama akan berkembang secara pesat. Seperti yang kita lihat saat ini, teknologi sudah merajalela dan banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari kita. Oke, saya akan lanjutkan membaca. Banyak sekali teknologi yang sudah membantu kehidupan sehari-hari manusia di berbagai bidang. Contohnya, dengan AI kita bisa eh, mendapatkan penjelasan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen, dan masih banyak lainnya. Dengan adanya hal itu, membuat perubahan yang signifikan dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan masih banyak hal lainnya. Paul Gilster, yaitu orang yang pertama kali memperkenalkan konsep literasi digital dalam buku yang diciptakan oleh Paul Gilster dengan judul Digital Literacy. Ia menyebutkan bahwa literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi melalui sarana digital. Suatu hal penting yang harus kita ketahui dalam literasi digital yaitu bagaimana kita dapat memahami dan menggunakan teknologi dengan efektif. Teknologi yang sudah ada pada saat ini, jika tidak digunakan dengan efektif dan baik, maka akan sia-sia, justru bisa disalahgunakan. Kemudian literasi digital bukan hanya tentang keterampilan, tetapi ia juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran manusia, contohnya rasa peduli, empati, dan simpati, serta tanggung jawab sosial sebagai sesama manusia. Kemudian literasi digital berfokus pada kemampuan seseorang untuk mengakses, menganalisis, dan memanfaatkan informasi yang didapatkan pada era digital ini. Hal tersebut akan mempengaruhi pemahaman mereka seperti bagaimana teknologi bekerja. Literasi digital juga membukakan peluang untuk membuat kesadaran yang lebih mendalam terhadap isu-isu kemanusiaan. Dalam era digital ini, semua semakin mudah terkoneksi. Dengan literasi digital, memungkinkan seseorang untuk tergabung dalam diskusi isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Bahkan informasi tentang krisis manusia sangat mudah sekali disebarkan. Ya, contohnya dalam berita-berita terkini, kita sangat mudah sekali mendapatkan berita melalui internet, seperti Google, kemudian masih banyak platform lainnya yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah informasi global ya. Kemudian, dari banyaknya hal tersebut, literasi digital dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran kemanusiaan. Contohnya, yang pertama yaitu akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Literasi digital memberikan akses untuk memperoleh segudang informasi atau berita secara global. Contohnya, informasi tentang kondisi Palestina saat ini. Untuk berita tersebut kan sudah menyebar sangat luas ya. Jadi, kita mudah untuk mendapatkan kabar saudara kita di sana melalui platform atau website yang ada saat ini. Dikutip dari okezone.com, pada 23 Oktober 2024, terdapat 3 tempat ibadah di Gaza yang dirusak oleh Israel. Itu contohnya yang saya dapatkan dari Google. Kita sebagai orang yang memiliki rasa kemanusiaan yang baik, maka baiknya saat mengetahui informasi tersebut, kita dapat menggalang dana atau membantu dengan hal lainnya untuk negara Palestina. Jadi, dengan kita dimudahkan untuk mendapatkan sebuah informasi secara global, kita dapat memanfaatkan tersebut untuk membantu jika ada saudara kita yang kesusahan. Oke, contoh berikutnya yaitu kekuatan medsos untuk pembelaan.
Maksudnya bagaimana kekuatan medsos untuk pembelaan? Jadi, sebagai sarana yang penting untuk aktivisme kemanusiaan. Contohnya seperti menyertakan Black Lives Matter, Save Palestine, tentu membuat para pengguna medsos itu mengerti dan memahami apa itu artinya dari hashtag tersebut dan mencari tahu. Itu sebagai peran dan dari peran itu akan memberikan sebuah dukungan dan juga isu-isu lainnya yang bisa kita dapatkan dari para pengguna lainnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi kesadaran manusia yang menggunakan medsos tersebut untuk dapat saling menghargai dan memberikan bantuan serta dukungan terhadap manusia lainnya. Kemudian, yang ketiga, memperdayakan komunitas yang terpinggirkan. Dengan adanya literasi digital, sangat berperan dalam memberdayakan komunitas yang terpinggirkan. Teknologi memberikan akses mereka untuk bercerita serta menampung suara atas tuntutan keadilan. Jadi mungkin ada komunitas tertentu yang dengan adanya literasi digital itu membuat orang lain tuh bisa mendengarkan mereka atau membaca cerita-cerita mereka melalui platform dan dengan itu mereka bisa mendapatkan sebuah dukungan dari masyarakat sekitar ataupun secara global. Dengan adanya ini akan memperbaiki visibilitas isu-isu mereka dan mendapatkan perhatian serta dukungan publik. Kemudian, literasi digital memiliki banyak peran untuk meningkatkan kesadaran kemanusiaan di era teknologi. Akan tetapi, peran penting tersebut juga memiliki tantangan yang tidak bisa kita abaikan. Contohnya, yang pertama, kurangnya akses teknologi. Mungkin rata-rata orang pada zaman saat ini sudah memiliki handphone, laptop, dan semacam perangkat lainnya yang bisa mengakses sebuah internet. Namun, kita tidak bisa mengabaikan orang-orang yang belum mempunyai atau mungkin dalam artian ekonomi yang kurang, mungkin belum punya perangkat tersebut, atau bahkan suku atau ras yang menolak sebuah teknologi. Mungkin di zaman saat ini sudah banyak sekali yang menggunakan teknologi canggih, akan tetapi pasti ada orang yang masih saja tertinggal atau justru menolak untuk menggunakan teknologi. Setiap orang pun juga memiliki batasan dalam mengakses digital, karena tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Jadi, apa maksud dari tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi? Ya, contohnya kita sebagai masyarakat biasa mungkin mendapatkan berita-berita yang terbuka ya, namun berbeda dengan contohnya presiden yang mungkin memiliki website atau jaringan tertentu yang dapat mengakses berita yang lebih mendalam tentang secara global. Oke, berikutnya adalah hoax. Dengan berkembangnya sebuah teknologi, maka sangat memungkinkan tersebarnya berita hoax saat ini. Dari banyaknya berita yang kita peroleh, kita harus memilah dan memastikan apakah benar atau tidak sebuah berita tersebut. Ya, berita sangat mudah sekali disebarkan di era digital ini. Namun, kita juga tidak boleh mengabaikan bahwa berita-berita tersebut benar-benar terjadi atau fakta atau tidak. Jadi kita harus memvalidasi terlebih dahulu apakah berita ini benar atau tidak. Karena jika tidak, itu akan merugikan diri kita sendiri ataupun masyarakat sekitar, bahkan bisa secara global. Berikutnya adalah kesimpulan. Literasi digital bukan hanya tentang keterampilan dan pemahaman sebuah teknologi, namun juga tentang bagaimana kita memberdayakan sebuah teknologi itu dengan baik, seperti membangun kesadaran kemanusiaan. Dengan pemahaman literasi digital yang kuat, kita dapat lebih memahami isu-isu yang beredar, terlibat dalam gerakan sosial, serta berkolaborasi untuk menciptakan dunia yang adil dan berempati. Tantangan memang akan selalu ada, namun dengan pendidikan dan kesadaran yang baik akan menghasilkan kekuatan yang kuat dalam memperbesar rasa kemanusiaan di era teknologi ini. Jadi, itu peran-peran literasi digital untuk membangun kesadaran kemanusiaan
yang mungkin saat ini masih banyak orang yang belum memahami. Tapi dengan ini saya harap akan beberapa orang bisa memahami apa itu pentingnya literasi digital, peran literasi digital untuk membangun kesadaran kemanusiaan. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.